kalau melihat kondisi itu gimana ya, orang Indonesia itu sebenarnya simpel ya, dia pun ya pun kayak tadi gitu loh, ketika stres dia cuma ngetik-ngetik di sosmed, setelah itu ya udah hilang gitu pikirannya. Jadi kayak sebenarnya saya agak sedikit kontras ya dengan beberapa hal, seperti kayak misal nih udah stres kerja gitu, saya healing selesai kan, hilang. Saya ngetik apa BCDE di sosmed untuk menghilangkan stres juga bisa. Itu fleksibilitas yang diberikan sama mungkin orang Indonesia ya, hanya orang Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, kenapa tingkat stresnya lebih tinggi ya? Karena mereka merasa itu beban. Kayak contohnya di Jepang itu kan tingkat stres orang yang bekerja kan tinggi. Kan dia merasa itu tanggung jawab mereka. Itu udah bentuk profesionalisme pekerjaan seperti itu. Sampai tidur di pinggir jalan. Jangankan orang yang kerja, orang yang belajar aja di Cina itu, mereka sampai di kereta juga mengerjakan tugas. Itu betul profesionalisme. Tapi Indonesia coba lihat kan, ya sudah gitu. Orang Indonesia tuh kayak ya gampang legowo. Kadang kan apalagi orang gadget ya, ini bukan job desk gue, gak mau kan gitu lah. Ya itu apa ya, enaknya dari orang Indonesia seperti itu. Ya kalau kita melihat ya karena faktor lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kenapa di negara luar itu tingkat stresnya lebih tinggi ya karena memang mereka merasa itu beban yang harus mereka selesaikan. Kalau daripada itu nggak selesai atau ini ya malunya sampai ke ubun, dia bakal malu banget ibaratnya. Contoh dia nggak dapat prestasi, dia bakalan malu, stres karena itu beban. Karena di luar itu soal prestasi itu sangat dijunjung tinggi. Jadi tekanan banget ini. Tekanan banget. Kalau sampean sendiri lah, ibaratnya kalau di rumah dapat ranking atau enggak, dimarahi nggak sama orang tua? Enggak terlalu kan? Enggak terlalu. Mungkin ya cuma diceramahi gitu aja. Tapi kan nggak jadi beban pemikiran. Enggak. Tapi kalau di luar enggak, malah dia yang merasa seperti itu. Sebenarnya orang tuanya juga ya ada memang beberapa orang tua yang secara parenting seperti itu. Tapi ada yang memang ya sudah gitu, nggak apa-apa. Tapi itu kayak malu banget gitu. Kalau di sana dapat nilai jelek, nggak dapat prestasi. Berarti seakan-akan itu nilai itu udah harga diri mereka ini. Betul. Kalau kayak gitu menurut sampean gimana? Dunia kerja saat ini menghadapi tantangan unik. Perpaduan gaya kerja Gen Z yang fleksibel dan serba digital, beradu dengan etos kerja boomers yang terstruktur dan loyal. Boomers mengutamakan proses dan hierarki, sementara Gen Z lebih fokus pada efisiensi dan work-life balance. Perbedaan ini sering memicu konflik, namun jika disinergikan, kolaborasi ini justru menciptakan inovasi yang luar biasa. Kuncinya, saling memahami dan beradaptasi demi tujuan bersama. Untuk suasana kerja sendiri, perihal tahun-tahun sebelumnya ya, sebenarnya kayak orang-orang tua dulu, saya belum pernah mengalami sih, belum pernah tahu secara kasat mata seperti apa. Tapi kalau kita coba korelasikan dengan keadaan sekarang, mungkin perbedaannya ya tadi soal tekanan mental tadi. Kalau orang dulu kan ibarat kata selayaknya hidup kan berpas-pasan, terus walaupun keadaan sederhana mereka tetap bersyukur kayak gitu. Tapi kalau Gen Z kan dia tipikal orang yang memotivasi diri sendiri, dia tipikal orang yang terus tidak puas gitu. Kayak ambisi, bukan terlalu ambisi, dia kayak punya suatu keinginan gitu. Nah itu bagus dia, karena dia ingin merubah kondisi tersebut. Tapi kalau orang dulu kan enggak, ya pokoknya bisa makan, bisa minum, bisa ngasih uang anaknya kan selesai. Nah kalau Gen Z enggak terima hanya itu gitu. Jadi masih ada keinginan, ambisi-ambisi lain, bukan terlalu ambisi. Ya memang eranya seperti itu keadaan manusianya. Lalu kita korelasikan ya sebetulnya perbedaannya signifikannya di situ sih, karena soal kebutuhan gitu aja. Kalau biasanya kan banyak nih kebutuhannya, orang dulu juga banyak tapi ya sederhana gitu.
Ya karena nggak tahu. Sekarang kan banyaknya akses ya soal teknologi, apalagi ya akhirnya memunculkan banyak keinginan juga, dan itu ya wajar aja. Lantas, bagaimana menyatukan dua kutub ini? Boomers memiliki jam terbang dan kebijaksanaan, sementara Gen Z membawa kecepatan serta literasi digital yang tinggi. Konflik gaya kerja bukanlah penghambat, melainkan peluang untuk saling mengisi. Dengan komunikasi yang terbuka, Boomers bisa menjadi mentor yang hebat, dan Gen Z bisa menjadi akselerator inovasi. Sinergi ini adalah kunci pertumbuhan perusahaan di masa depan. Mari kita jembatani perbedaan ini. Dunia berubah cepat, seperti visi MOVE 2026 yang mendorong mobilitas listrik dan cerdas. Namun, teknologi hebat butuh manusia yang tangguh. Seperti pesan Cap Hendro, kunci sukses di industri apapun adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Pendidikan disiplin tinggi, seperti di Politeknik Pelayaran, adalah kawah candra di muka. Persiapan matang sejak bangku sekolah adalah modal awal yang krusial untuk menghadapi kerasnya dunia kerja masa depan. Di era transisi energi ini, muncul konflik gaya kerja unik. Gen Z yang serba digital dan fleksibel, sering berbenturan dengan etos kerja Boomers yang terstruktur dan loyal. Boomers mengutamakan hierarki, sementara Gen Z fokus pada efisiensi dan work-life balance. Perbedaan ini, jika tidak dikelola, akan menjadi hambat. Namun jika disinergikan, kolaborasi ini justru akan menciptakan inovasi luar biasa yang dibutuhkan industri modern saat ini. Lantas, bagaimana menyatukannya? Boomers memiliki jam terbang, sementara Gen Z membawa literasi digital tinggi untuk mendukung ekosistem MOVE 2026. Konflik gaya kerja adalah peluang untuk saling mengisi. Dengan komunikasi terbuka, Boomers menjadi mentor hebat, dan Gen Z menjadi akselerator inovasi. Sinergi antar generasi inilah kunci pertumbuhan masa depan. Mari kita jembatani perbedaan demi kemajuan bersama di dunia kerja.